Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tepatnya pada malam Rabu tanggal 18 Ramadan, kan Cecep kedatangan di sebagai barayanya kan ya, itu dasarnya saha mung pedah panginten ayat tujuan selain silaturahmi teh hoyong sasangan dibantos sareng ngabantos doa. Mungkin baraya bisa lihat ini bukan kebetulan, tapi ini semata-mata takdir Allah ya kan, takdir Allah bahwa apapun yang terjadi semua tidak lepas dari qada qadar, berarti rukun iman yang ke-6 ya kan ya. Itu harus dipercaya. Mungkin ini terjadi disebutkan seorang pemuda tiasa datang nikah. Wamin nguping cerita yang cukup merinding sebetulnya, makan merinding teh. Mungkin baraya bisa lihat dia sekarang bukan tidak bisa bicara, tapi akan bicara dengan bahasa desis-desis ular. Menurut cerita ternyata kemarin sebelum jauh-jauh Ramadan ya kan ya, pernah kejadian, cuman dia tidak keluar dari kamar, terus tidak biasa aktif. Biasa kan dia bicara biasa, ngobrol biasa. Tapi ketika dia pulang, jadi ceritanya mungkinnya dari Bandung awalnya, kan ya Bandung yang beralamatkan di kampung Cipanjang itu Pasir Honje, desa Padasuka, kecamatan Padasuka. Jadi dia pernah bekerja mungkin di sana. Ternyata menurut cerita, bahkan pas hari kemarin itu pas munggahnya kan ya, munggah tiba-tiba dia keluar dari kamar, terus dia ngobrol bahwa katanya menurut dia ketika jati dirinya keluar, dia dipaksa dipaksa untuk menikah oleh siluman ular gitu, yang sudah bahkan di sana sudah dicek juga tempatnya. Bahkan ada cerita mungkin ketika awal dari Bandung ya kan, awal sakitnya dia sakit, tapi sebetulnya tidak sakit. Kan dia bilang sampai sekarang ular tersebut justru memaksa dia untuk menikahinya gitu kan, menikahinya. Tapi mungkin dia alhamdulillah ini bisa bertahan. Yang takutnya justru ketika ada ikatan pertikahan antara bangsa manusia dan bangsa jin, yang takutnya yang namanya ini contoh pemuda namanya hebat juga Miftahudin, yang takutnya terbawa oleh ikatan pernikahan yang di luar akal sebetulnya. Sekarang mungkin Kang Desa beserta keluarga juga bukan bisa, tapi ingin menyatukan doa untuk melepaskan dari kejaran, mungkin dari tagihan yang memaksa sampai sekarang siluman ular bisa siluman. Dan menurut cerita mah cenah kalau kepala manusia karena ular gitu, yang sekarang memaksa ingin dinikahi oleh pemuda ini. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya Kang Cecep beserta mungkin saudaranya dia akan berusaha berdoa bersama untuk melepaskan ikatan tersebut, dan berharap mohon doa juga dari baraya, semoga semua termasuk ini yang didorong doa sehat walafiat, juga mungkin ini hikmah buat semua. Bahkan di bulan Ramadan yang katanya setan diikat terus tapi kalau betul seperti itu malah anu godin isuk-isuk di saung gitu kan. Intinya ini sebelum bulan Ramadan sudah merasuk menyatu di tubuh pemuda ini, mungkin yang ada di sebelah Kang Cecep. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa dilihat. Apapun yang terjadi ini bukan settingan, cuman mohon doa dari semua, semoga kita mungkin kita semua sehat walafiat, selamat, bahkan yang dibantu semoga kembali jati dirinya asalnya juga biasa, normal, bahkan bicara biasa, aktivitas biasa. Cuma sekarang mungkin bisa dengar bahasan juga masih seperti orai gitu kan, kas ke mungkin bisa dilihat kenyataan
yang sekarang ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa di tempat yang lebih luas, takut terjadi sesuatu. Ini dua prediksi, takut ada kejadian yang di luar prediksi. Intinya semoga Allah membukakan jalan yang terbaik sehingga awal sehat walafiat. Mungkin cukup, nanti bisa dilanjut di tempat orang bismillah. Soalnya orang bisa nimbang ini lah. Ya gitu kan ada. Sok bismillah baca kan. Bismillah. Sok tong diperemkeun bentakeun lah, sok perangan lah ya. Sok orang berarti. Bentakeun. Lawan lah ya. Utaran buktinya gerak. Contoh hayang dikawin, bukan orang di tempat itu kieu mata wani-wani melakukan sampul ge berarti ngarasa tempat itu tempat anu urang gitu Pak. Ya pasti jero nama intinya mudah hayang tuh jadi beti sampul, mudah kita kawin lah mesti eta mah lamun ridho mudah taneuh na teh jadi mun beti. Kalau seni tempat itu aya makhluk anu sautari bangsa jin bakatnya pernah dikalekan yang diganggu. Jadi itu aya gitu. Tapi minang eta impian sumping eta suara eta yang dikawin kamari pisan kumaha tah sok ame teh jadi fitnah ke orang udah gitu kumaha nyaritana gelis itu gelis teh rahasia
tapi sepotong kepala manusia harus sepotong Ya, orai. Tapi orai wujudnya eta anu katingali orang yang harita pernah katingali dohir di Bandung gitu di pasir teh. Pasir Panjang. Keur eta amanah kurang poe hiji tah. Yang bener hirup jika ka pribadi teh pikir sadayana terus naon deui yang teh? Naon cenah? Kok dengan biar ngangkat ngan mata sudah di sumbe. Tas, kemudian nopo. Nah, belum tadi. Saya tak kekituan kan naon teh. Orang teh bete. Tah. Pak jadi eta ning dampak teh. Tah, naonan teh. Eta naon eta. Saya tuh kalau jadi orang pernah di Bandung teh ternyata pernahnya orang-orang aku pernah berarti menenguk anu diharamkan pada dina miftahudin din cek Islam mabok teh kan ulah judi teh ulah gitu orang pernah gitu nya pernah di Bandung teh ternyata orang di rumah sakit ternyata bisa difitnah ternyata ini bulan Ramadan teh ieu teh bisa wae disebut pada hari takacekok bisa sarap anu teu kontrol menjadi fitnah we bangsa jin aing dina hayang karena mabok pan datang anu goreng jadi geulis teh mabok mah kitu pan yang meureun bayangan kosong eta anu paurna kabeneran cerita pernah di Bandung kitu-kitu ningali orai kitu ge itu orai makhluk Allah dan mitnahkeun ka orai kan gitu mitnahkeun cenah hayang dikawin tuh ieu meureun nafsu can kalupaskeun tapak-tapak itu meureun da ieu nyadar sok gara dia teh deui sama dia jadi jawabannya bisa kasimpulkeun bukan deh, kan mereka nggak. nah kata kota ini. Kita ngeluarkan naon kita? Naon aja? Ginseng nama maksudnya. Iya ginseng minuman keras. Jadi orang tuh pernah di Bandung ternyata orang tuh pernah dicekok atau kemana? Meser. Ya, sok jadi dia punya pengakuan anak terjadi fitnah disangka bulan puasa kesurupan gitu kan? Kumaha meser tadi tak? Beak seberang gelas kan overdosis dikabukan ini sebelum itu ternyata di Bandung harita berarti mungkin itu tadi iya ayah sekedip sebenarnya nyatiasa sarap anu kan maka aneh dari dicontoh tadi dibacakan ayat kan rupiah minimal atau ayat utah gitu kan saya kan emang secara kesadaran pribadi mengingatkan menyebutahudin mabok gitu kan menyebutahudin sholat gitu kan mengingatkan di bulan puasa masih kena puasa kan gara-gara eta tapak nawe masih kena kieu gitu kan so ayeuna orang sadar orang ieu deui terus ame kubur ame jadi fitnah mitnah ka juri yang dikawinkan gitu jadi fitnah teh kalau nyama gitu kan setik terus pas cerita itu macam anu di Bandung cerita so keras deh masih tanda seberapa botol kejadian kamari ayat cerita goib anu sapotong orai sapotong berkepala manusia ternyata itu mungkin bisa saja karena tadi awalnya kekosongan pikiran gara-gara mungkin yang tidak dibolehkan menurut agama sementara namanya hebat miftahudin cuman din itu harus dipilih secara betul din yang mana din ada kan ada Islam ada Kristen itu din semua agama cuman
kembali agama yang diridhoi Allah, agama Islam. Ternyata mungkin jawaban yang hampir memancing emosi sebetulnya, hampir memancing. Ternyata ada amalan-amalan termasuk awal kesalahan secara pribadi, bahkan dia juga mengaku sendiri obat dirinya ada di dirinya. Dia pernah mengalami hal yang terjerumus ke dunia hitam, tapi wajar, itu namanya juga manusia. Mungkin justru dari sekarang khusus mungkin buat Kang Cecep sendiri untuk lebih bisa meningkatkan, memperbaiki kesalahan, menambah kekurangan, mengistiqomahkan di jalan din menurut Islam. Berarti kalau Islam kafah mungkinnya keseluruhan mencegah diukur seusap rambut, dihanap seusap dampak, kenca kasih pangker payun wayahna naku Islam kudu daek diatur ku aturan Islam nya diantaranya eta teh perbuatan anu keluar tina aturan Islam. Mungkin bisa disebutkan ternyata kejadian cuman kesumpang siuran antara pikiran yang kosong, bisa dikatakan mungkin ini menurut pribadi cara menebus dosa terhadap Allah karena dia pernah berbuat yang di luar aturan din tersebut. Mungkin ini hikmahnya buat Baraya supaya tidak jadi perfitnahan. Alhamdulillah di bulan suci bulan Ramadan ini terbuka, bahkan ini hikmah buat rumah. Jangan sampai urusan pribadi menyangkut paut dengan orang lain sehingga datang prasangka-prasangka yang bukan baik, tetapi sebaliknya jadi prasangka yang buruk. Mungkin hikmah dari kejadian ini ternyata kalau disimpulkan ini ada kesalahan secara pribadi yang melanggar aturan. Kalau namanya din, ada din miftahudin, ada yang keluar dari aturan din tersebut, yaitu din menurut Islam. Mungkin cukup sekian pertemuan, semoga ada hikmah. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukan mengangkat kejelekan orang lain, justru ini diambil hikmah, jangan sampai terjadi perfitnahan yang lebih meluas terhadap orang lain. Cukup mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.